Selamat malam teman-teman bisnis mikro. Jumpa lagi dengan saya Alex di channel Bisnis Mikro. Apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga masih diberikan kesehatan walaupun sudah beraktivitas dari pagi hingga malam ini. Saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi teman-teman bisnis mikro yang baru saja bergabung di channel Bisnis Mikro. Semoga teman-teman yang baru saja bergabung bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru, terkini, dan terupdate dari konten channel Bisnis Mikro. Baiklah teman-teman bisnis mikro, pada malam hari ini saya akan membahas tentang bantuan yang wajib didapatkan oleh KPM PKH sebelum bantuan tersebut dihapus oleh pemerintah. Bantuan apakah itu? Simak terus videonya dan jangan skip biar tidak gagal paham. Namun sebelum itu, tidak lupa saya mohon bantuan dan dukungannya untuk like, subscribe, dan klik loncengnya supaya teman-teman bisnis mikro langsung mendapatkan video terbaru dari channel Bisnis Mikro. Baiklah teman-teman bisnis mikro, jadi topik hari ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ada 3 bantuan yaitu bantuan yang diperpanjang oleh pemerintah tahun 2021. Yang kedua, bantuan yang tidak diperpanjang pemerintah di tahun 2021. Dan yang ketiga, bantuan yang masih pending oleh pemerintah di tahun 2021. Baiklah teman-teman, kita akan bahas satu persatu. Jadi teman-teman bisnis mikro, saya sudah merangkum jumlah bantuan yang telah diperpanjang oleh pemerintah di tahun 2021 hingga bulan Februari ini ya teman-teman ya. Nah, ternyata hasil rangkuman saya itu ada 5 bantuan sosial yang telah diperpanjang oleh pemerintah di tahun 2021. Bantuan itu antara lain yang pertama PKH atau program keluarga harapan. Program ini pencairannya dilakukan sesuai dengan komponennya. Komponennya itu antara lain ibu hamil dan baru melahirkan, anak balita, anak sekolah SD, SMP, SMA. Yang keempat adalah disabilitas berat dan yang kelima adalah lansia. Nah, teman-teman bisnis mikro, untuk PKH sendiri itu dicairkan per triwulan. Jadi pada bulan Januari itu sudah dicairkan untuk tahap pertama, yang mana pencairannya itu untuk bulan Januari, Februari, dan Maret. Berarti bulan April akan ada pencairan tahap kedua teman-teman bisnis. Kemudian yang kedua itu adalah BPNT atau bantuan pangan non tunai. Nah, bantuan ini sendiri itu sifatnya sembako. Nah, untuk sembakonya itu nilainya maksimal Rp200.000 yang bisa dibelanjakan di e-warung yang telah ditunjuk oleh dinas terkait, teman-teman ya.
Kemudian teman-teman, yang ketiga BST atau bantuan sosial tunai. Ini nominalnya Rp300.000. Penyalurannya melalui kantor pos ya. Namun ternyata teman-teman, untuk BST ini itu hanya sampai bulan April teman-teman. Jadi Januari, Februari, Maret, April. Setelah itu rencananya BST ini akan dihapuskan teman-teman ya. Kemudian yang keempat adalah BLT dana desa. Nah ini nominalnya kalau tidak salah Rp300.000. Jadi ini memang kewenangan dari desa ya, karena diambil dari anggaran desa ya teman-teman ya. Kemudian yang kelima itu adalah token listrik teman-teman. Jadi token listrik ini diperpanjang. Kalau untuk gratis itu 450 volt ampere, dan yang subsidi 50% itu 900 volt ampere dengan kategori tertentu ya, yaitu R1. Oke, jadi itu ya teman-teman bantuan yang telah diperpanjang di tahun 2021. Nah teman-teman, sekarang ada juga bantuan yang tidak diperpanjang oleh pemerintah di tahun 2021. Mungkin alasannya karena sama ya. Bantuannya itu yang pertama adalah BSB atau bantuan sosial beras. Ini biasanya khusus PKH teman-teman ya. Nah ini mungkin sama dengan BPNT ya teman-teman ya, tapi khusus untuk beras. Nah ini dihapuskan teman-teman, karena PKH kan sudah dapat bantuan sendiri ya teman-teman ya, dan itu nominalnya besar kalau komponennya banyak. Kemudian yang kedua itu adalah bantuan tambahan Rp500.000 kepada KPM BPNT atau sembako ya teman-teman. Jadi sampai saat ini itu masih tidak diperpanjang ya teman-teman oleh pemerintah ya. Kemudian yang ketiga adalah BSU, bantuan subsidi upah, yaitu BPJS ketenagakerjaan teman-teman. Nah ini awalnya diperkirakan akan dilanjutkan, namun Menteri Tenaga Kerja Ibu Ida itu mengatakan bahwa ini di stop karena anggarannya ternyata tidak mencukupi untuk melakukan BSU teman-teman, bisnis mikro ya. Jadi itulah 3 bantuan yang tidak diperpanjang oleh pemerintah di tahun 2021. Nah sekarang ada juga bantuan yang dipending teman-teman oleh pemerintah di tahun 2021. Penyebabnya itu biasanya karena anggaran ya teman-teman. Jadi untuk proses bantuan itu dinas atau kementerian itu mengajukan teman-teman ya, mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan. Nantinya Kementerian Keuangan itu yang akan menghitungnya apakah bisa diberikan anggaran tersebut atau tidak. Kenapa? Karena anggaran tersebut tidak harus diberikan dalam bentuk bantuan, karena ya namanya anggaran kan masih ada kebutuhan negara yang lain ya selain memberikan bantuan ya. Nah bantuan yang dipending itu yang pertama adalah kartu prakerja teman-teman. Jadi teman-teman banyak kan yang daftar prakerja ya, yang pembayaran ke OPO terus segala macam itu ya, itu banyak yang belum dibayarkan ya. Ya ada yang sudah dicairkan juga, dan ketika mau mendaftarkan ya biasanya kita terbuka, sekarang ditutup ya teman-teman, karena ternyata
saat ini masih dalam pengajuan teman-teman, pengajuan ke Kementerian Keuangan, dan sampai saat ini belum ada informasi mengenai kartu prakerja tadi ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, ini yang selalu ditunggu-tunggu dan dicari oleh teman-teman bisnis mikro yang punya usaha. Bantuannya itu adalah BPUM, Bantuan Produktif Usaha Mikro untuk UMKM atau bantuan usaha. Nah, ini informasinya dipending oleh pemerintah di levelnya Kementerian Keuangan. Jadi Kementerian UMKM itu sudah mengirimkan anggaran untuk menambah bantuan bagi usaha baru ya. Usaha baru itu artinya yang belum mendaftar ya teman-teman ya, sebanyak 12 juta UMKM kalau saya tidak salah. Nah, itu masih nyangkut teman-teman di Kementerian Keuangan dan sampai saat ini belum ada informasi. Ini kayaknya pemerintah lagi fokus ke ini ya teman-teman ya, ke bencana kayaknya ya. Jadi anggaran itu untuk saat ini belum ada, makanya ini masih di pending ya. Sehingga untuk pencairan yang terjadi seperti di BRI itu tanggal 18 ya paling lambat ya, itu adalah BPUM yang tahap pertama ya teman-teman ya, tahap pertama dan tahap kedua ya, itulah pokoknya. Jadi yang untuk tahun 2021 ini belum ada teman-teman ya. Jadi kalau ada yang masang link atau daftar online, sampai saat ini belum ada teman-teman, karena prosesnya juga kita belum tahu sampai di mana ya teman-teman ya. Jadi demikian teman-teman, ada 2 bantuan yang masih pending di pemerintah untuk tahun 2021. Nah teman-teman, dari semua bantuan ini ya, itu hanya ada satu teman-teman ya yang bisa didapatkan oleh KPM PKH sebelum bantuan ini bakal dihapuskan teman-teman ya. Bantuan itu ternyata adalah token listrik. Nah, bagi teman-teman yang token listriknya 450 itu gratis sampai bulan Maret tahun 2021. Dan untuk yang 900 volt ampere itu subsidi 50%. Nah, bagaimana cara mendapatkannya ya teman-teman? Jadi cara mendapatkannya adalah sebagai berikut teman-teman. Nah, teman-teman buka Play Store teman-teman ya, lalu klik PLN Mobile ya. Nah, lalu teman-teman download. Nah, ini videonya ada di sebelumnya saya ya, nanti lihat aja. Nah, setelah itu teman-teman ya, teman-teman ada yang paling bawah itu ada klaim ya, klaim untuk subsidi token ya. Untuk yang token gratis 450 volt ampere R1 ya teman-teman ya. Nah, lalu masukkan nomor meteran teman-teman, lalu klaim dan muncullah token listriknya, masukkan ke boxnya ya teman-teman ya. Nah, untuk yang 900 volt ampere itu tidak perlu menggunakan aplikasi teman-teman, cukup beli saja, lalu otomatis dia akan terpotong 50%. Jadi itu ya teman-teman PKH, bantuan sosial lain yang bisa didapatkan sebelum dihapuskan oleh pemerintah ya. Baiklah teman-teman, jadi hanya itu informasi yang bisa saya berikan. Nah, apabila ada teman-teman yang mau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan apabila
video ini bermanfaat, silahkan share di media sosial teman-teman ya. Dan saya juga mohon maaf apabila ada kata maupun perbuatan yang salah. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Dan saya doakan nanti pada saat istirahat teman-teman bisa tertidur lelap dan bisa beraktivitas di keesokan harinya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.